Dengar ini, sebuah fakta yang mungkin akan melukai kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, Indonesia sebenarnya lebih kaya dan jauh di depan dibandingkan Cina. Ya, Anda tidak salah dengar. Pendapatan per kapita kita saat itu lebih tinggi. Tiongkok adalah negara miskin yang hancur lebur, tertutup, dan rakyatnya mati kelaparan. Tapi lihatlah hari ini, China telah menjelma menjadi monster ekonomi raksasa, kekuatan nomor 2 di dunia yang membuat Amerika Serikat gemetar, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Cina mengakuisisi pelabuhan di seluruh dunia, memonopoli teknologi dan produk mereka membanjiri pasar dunia dan mengancam eksistensi industri lokal perlahan-lahan. Sementara kita masih sibuk mengurus birokrasi yang berbelit, korupsi yang tak kunjung mati dan menjadi pasar empuk bagi barang-barang murah buatan mereka. Pertanyaannya, bagaimana sebuah bangsa yang dulu miskin dan kelaparan bisa berlari begitu kencang meninggalkan kita? Apa rahasia kelam dan proses mengerikan di balik kemajuan mereka? Selamat datang di Pilokalis News. Siapkan diri Anda karena kebenaran ini mungkin akan terasa mengintimidasi. Untuk memahami betapa gilanya lonjakan Tiongkok, kita harus melihat titik terendah mereka. Setelah merdeka tahun 1949, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, ekonomi China sangat terpuruk. Kebijakan yang disebut lompatan jauh ke depan atau Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan justru menciptakan kekacauan masif. Ratusan juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kenapa bisa gagal? Karena pada saat itu sumber daya manusia mereka belum siap untuk industrialisasi paksa. Birokrat selalu membuat laporan asal bapak senang yang memalsukan data statistik. Hasilnya, kelaparan massal tak terhindarkan. China berada di tepi jurang kehancuran. Mereka benar-benar tertinggal jauh di belakang dunia, bahkan di belakang Indonesia yang saat itu mulai menata ekonomi. Semuanya berubah secara radikal pada tahun 1978. Seorang pemimpin bernama Deng Xiaoping mengambil alih dan memutar setir negara tersebut 180 derajat. Ia sadar ideologi kaku tidak akan memberi makan rakyatnya. Deng mengeluarkan satu kutipan legendaris yang mengubah sejarah Cina dan dunia. Begini kutipannya, "Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik." Artinya apa? Deng menyingkirkan ego ideologi komunis yang anti-barat lalu memeluk ekonomi pasar secara pragmatis. Ia membuka pintu investasi asing sebesar-besarnya. China menciptakan zona ekonomi khusus atau SEZ seperti di Shenzhen. Kota yang tadinya hanya desa nelayan miskin disulap menjadi pusat manufaktur teknologi dunia. Investor asing diberi insentif pajak gila-gilaan dengan syarat mereka harus membawa pabrik, modal, dan yang paling penting transfer teknologi ke China. Pada tahun 2001, China resmi masuk ke WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Sejak detik itulah, China resmi menjadi pabrik dunia. Banyak yang mengira China hanya jago membuat barang tiruan murahan. Jika Anda masih berpikir begitu, Anda sedang menipu diri sendiri. Hari ini mereka adalah pelopor inovasi. Apa rahasianya? Pertama, investasi R&D atau riset dan pengembangan yang brutal. China tidak lagi hanya meniru, mereka membedah teknologi asing dari Jepang dan Barat, mempelajarinya, lalu membuat versi yang lebih baik dan lebih murah. Hasilnya, Huawei menguasai jaringan 5G dunia, Xiaomi dan BYD menggebrak pasar global, bahkan algoritma TikTok dari ByteDance menundukkan raksasa teknologi Amerika. Kedua, budaya wirausaha dan ekosistem mandiri. Tahukah Anda, sekitar 10% dari miliaran penduduk China adalah pengusaha. Pemerintah mendukung mereka habis-habisan. Mereka membuat ekosistem sendiri. Baidu menggantikan Google, Alibaba mendominasi e-commerce, WeChat menggantikan segalanya. Ketiga, etos kerja yang mengintimidasi, budaya 996. Pekerja di Tiongkok hidup dalam persaingan yang sangat ketat. Mereka mengenal budaya 996, yaitu bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Ditambah lagi, sejak kecil mereka digembleng oleh sistem ujian masuk universitas atau gaokao yang tingkat stresnya tak terbayangkan. Mereka dididik untuk tahu bahwa jika mereka tidak bekerja keras, miliaran orang lain siap menginjak dan menggantikan posisi mereka. Sekarang mari kita bandingkan dengan negara kita tercinta, Indonesia. Mengapa Tiongkok bisa bergerak secepat kilat sementara kita seringkali jalan di tempat, bahkan jalan mundur? Apakah orang Indonesia malas? Tidak. Pekerja pabrik, kuli bangunan, hingga ojol kita bekerja sangat keras. Tapi ada 3 perbedaan krusial yang jadi tamparan buat kita. Pertama, regulasi dan ketegasan birokrasi. Di China, ketika pemerintah memutuskan membangun rumah sakit 1000 lantai atau rel kereta ribuan kilometer, gak ada istilah mangkrak atau kualitasnya abal-abal, dan regulasi dipangkas. Di Indonesia, pembangunan sering terhambat oleh birokrasi yang tumpang tindih, pembebasan lahan yang puluhan tahun tak selesai, dan tentu saja ego sektoral pejabatnya. Kedua, komitmen memberantas korupsi. Ini fakta pahit yang dicatat oleh para pengamat. China tidak main-main dengan koruptor yang menghambat ekonomi negara. Hukumannya adalah hukuman mati. Komitmen ini membuat uang negara benar-benar mengalir ke infrastruktur massal dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Di negara kita, Anda tahu sendiri jawabannya. Jadi pengen nangis.
Ketiga, sistem pendidikan dan daya saing. China mempersiapkan SDM-nya untuk menguasai sains, teknologi, mesin, dan matematika atau STEM dalam skala militer. Sementara pendidikan kita masih berkutat pada sistem yang sering berubah-ubah dan belum sepenuhnya menjembatani kebutuhan industri masa depan. Kebangkitan China bukanlah sekedar kisah inspiratif. Bagi Indonesia, ini adalah ancaman yang nyata sekaligus pelajaran berharga. Proyek raksasa Belt and Road Initiative mereka telah mencengkeram banyak negara, termasuk investasi masif mereka di tambang-tambang nikel tanah air. Produk murah mereka sangat kuat dan sulit disaingi oleh UMKM kita. China membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah takdir. Dengan kepemimpinan yang paham kondisi lapangan, eksekusi kebijakan yang brutal tanpa kompromi, dan etos kerja yang gila, negara pesakitan bisa berubah menjadi penguasa dunia hanya dalam waktu 40 tahun. Jika kita tidak segera bangun dari tidur nyenyak, memangkas birokrasi korup, berinvestasi pada teknologi yang nyata, dan mengubah etos kerja bangsa, kita selamanya hanya akan menjadi penonton dan pembeli di tanah kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia suatu saat mampu berlari menyusul ketertinggalan ini, atau kita harus pasrah menjadi halaman belakang ekonomi negara seperti China dan Amerika? Tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini agar lebih banyak mata yang terbuka, dan subscribe untuk analisis tajam berikutnya. Sampai jumpa!